Halo anak-anak semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Vidianita Channel. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru mau tanya dulu nih. Kalian lebih suka membaca dongeng sendiri atau lebih suka dibacakan dongeng? Pasti jawaban kalian bervariasi ya. Nah, apa sih itu dongeng? Dongeng merupakan bentuk karya sastra yang berisi tentang suatu hal yang penuh khayalan atau fiksi. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk para pembacanya, dan juga dapat digunakan sebagai hiburan bagi pembacanya. Kemudian, ciri-ciri dongeng yang pertama diceritakan dengan alur yang sederhana. Kemudian yang kedua, karakter tokohnya tidak diceritakan secara rinci. Lalu yang ketiga, ceritanya singkat dan cepat. Kemudian yang keempat, peristiwa dalam cerita tidak benar-benar terjadi atau khayalan semata. Nah, sekarang kita masuk di unsur-unsur intrinsik dongeng. Apa ya itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita, seperti tema, latar, alur, tokoh, sudut pandang, dan amanat atau pesan moral. Nah, kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contohnya bertema keluarga, atau dapat juga bertema persahabatan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dalam sebuah cerita dongeng. Contohnya, yang latar waktu pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, dan lain-lain. Kemudian, latar tempat contohnya di taman, di bukit, di rumah, di sekolah, dan lain-lain. Kemudian, latar suasana. Nah, contohnya adalah senang, sedih, menegangkan, marah, dan lain-lain. Kemudian, yang ketiga adalah alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Kemudian yang keempat adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku dalam sebuah dongeng. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan yang diberi nama, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Dan yang keenam adalah amanat. Amanat yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, setiap dongeng itu memiliki pesan moral ya anak-anak, dan dapat kita teladani serta dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cerita dalam dongeng dapat diperankan menjadi sebuah dialog. Nah, apa itu dialog? Dialog adalah percakapan yang terjadi antar tokoh. Nah, di sini Bu Guru akan menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan saat memerankan dongeng. Yang pertama,
membaca dialog dongeng dengan memperhatikan lafal. Lafal itu apa? Lafal adalah pengucapan. Kemudian memperhatikan intonasi. Intonasi itu adalah nada suara. Kemudian memperhatikan juga jeda atau pemberhentian kalimat. Kemudian harus diperhatikan volumenya, tinggi rendahnya. Dan juga harus memperhatikan mimik wajah atau ekspresi wajah. Kemudian yang kedua, harus menghayati watak atau karakter tokoh. Lalu yang ketiga, acting. Apa itu acting? Acting yaitu gerakan-gerakan yang dapat dilakukan pemain sebagai wujud penghayatan atas peran yang dilakukan. Kemudian yang keempat adalah blocking atau penguasaan panggung, yaitu perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain agar penampilan tidak monoton atau menjemukan. Nah, anak-anak semua, itu tadi penjelasan mengenai unsur intrinsik dongeng. Semoga anak-anak semua paham ya. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan tetap semangat belajar ya. Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.